Benua Dewa kuno adalah bintang leluhur klan dewa. Tempat ini memiliki energi bumi dan surga paling tebal di alam semesta yang luas. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan gunung-gunung dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di langit. Danau-danau di sini sangat jernih sehingga orang-orang dapat melihat tanah di dalam air. Banyak kuil yang terletak dengan megah dan mengesankan. Itu adalah pusat kosmos tempat klan dewa lahir. Pusat benua memiliki banyak kuil besar yang berdiri dengan mengesankan di dunia ini. Awan putih melayang di atas pegunungan yang tak henti-hentinya, yang tampak begitu menakjubkan. Ada 13 gunung besar dan 12 di antaranya mengelilingi yang terbesar. 12 puncak mewakili 12 keluarga klan dewa. Puncak tertinggi itu adalah Tanah Suci Klan Dewa. Komite Tetua menjaga tempat ini. Komite Tetua adalah jiwa klan dewa. Setiap anggota komite adalah salah satu ahli terbaik yang namanya tertulis di kitab dewa. Beberapa telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun sementara yang lain bepergian mengelilingi galaksi. Namun, setengah dari mereka menjaga puncak tertinggi ini, puncak dewa. Mereka tinggal di sana untuk mengelola klan dewa dan menjaga keuntungan seluruh klan. Komite Tetua memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua kekuatan klan dewa. Selama komite tetua membuat keputusan, kepala dari 12 keluarga besar klan dewa harus benar-benar mengikuti mereka. Faktanya, anggota komite tetua seringkali adalah kepala dan tetua dari 12 keluarga. Mereka adalah orang bijak yang kuat dari klan dewa. Komite tetua memiliki hak tertinggi dalam klan dewa. Kuil utama Dewa Zenith dibangun dengan kristal ilahi berkualitas tinggi. Itu tampak seperti batu giok hitam yang menyimpan energi yang kuat. Kuil ini memuja patung-patung pendahulu klan dewa. Patung-patung ilahi itu memiliki aura kekuatan ajaib Upanishad. Setiap patung sangat megah dengan ketinggian 1000 meter. Mereka tampak begitu nyata seperti dewa yang dapat mengamati segalanya. Dinding kuil memiliki banyak ukiran rumit dan misterius tentang sejarah kejayaan klan dewa. Garis waktu bagaimana klan dewa menjadi begitu kuat terekam oleh gambar-gambar misterius itu. Seseorang dapat melihat beberapa gambar dari gambar-gambar absurd yang menceritakan kebangkitan klan dewa. Tentu saja, hanya para prajurit yang memiliki darah dewa yang dapat melihat gambar-gambar ajaib tersebut. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk memasuki aula ini adalah anggota komite tetua dan kepala dari 12 keluarga. Para prajurit yang luar biasa juga dapat memasuki tempat ini, tetapi hanya beberapa orang terpilih. Haik mendapat kehormatan untuk datang ke sini untuk bermeditasi selama 5 tahun. Ia telah mempelajari esensi kekuatan cahaya Upanishad di sini. Ia menjadi pemimpin masa depan klan dewa yang ditunjuk. Meskipun Harson, Mia, dan Peps adalah pejuang terkemuka dan berbakat dari keluarga dewa, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Hari ini, aula misterius ini memiliki aura jiwa Rano saat menerima panggilannya. Patung-patung para pendahulu yang berdiri megah di aula ini tiba-tiba melepaskan aura mengerikan yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Aura mereka sangat dalam tetapi melonjak seperti galaksi. Aula itu bahkan tidak memiliki bayangan. Namun, setelah aura jiwa Rano tiba, mata gelap patung-patung itu mulai menyala dengan cahaya aneh. Fluktuasi energi jiwa mulai muncul. Keberadaan para tetua tidak diketahui, tetapi mereka dapat menggunakan patung-patung itu untuk mengirim jiwa mereka ke kuil ini. Perlahan-lahan, altar jiwa muncul di atas kepala patung-patung itu. Para tetua klan dewa datang ke sini dengan menggunakan jiwa mereka. Sebuah suara tiba-tiba muncul, katakan pada kami alasanmu. Rano telah menggunakan teknik rahasianya untuk mengirimkan hanya seberkas jiwanya. Itu bukan altar jiwanya yang sebenarnya. Bayangannya berkedip dan bergegas mengirim pesan jiwa untuk menjelaskan situasi kepada Vic dan pertemuannya di Agate Star Area. Altar jiwa para tetua telah menerima pesan itu bahkan ketika mereka berada miliaran mil jauhnya dari tempat ini. Rano segera menyelesaikannya, jiwanya berteriak, kita butuh bantuan dari klan. Pertempuran ini terkait dengan ketenaran klan kita. Jika kita kalah, area bintang lain akan berpikir bahwa kita sedang menurun. Mereka akan punya pikiran lain. Kita tidak boleh membuat kesalahan dalam pertempuran ini. Kita juga harus membunuh penerus Bloodthirsty Force. Altar jiwa di aula ini berwarna hitam legam, cemerlang, atau misteriusnya dalam karena para tetua mendengarkannya dalam diam. Mereka tidak campur tangan. Setelah Rano berhenti berbicara,
sebuah suara muncul dan menjawabnya, saat ini, hanya setengah dari anggota komite tetua yang dapat menghubungkan jiwa mereka ke menara hukuman dewa, yang mengurangi kekuatannya. Kita tidak dapat menghancurkan seluruh bintang darah iblis dan semua makhluk di sana secara instan. Kita hanya dapat menghancurkan penghalang dan batasan di sana. Bayangan Rano berputar sebentar lalu berkata, bala bantuan dari area bintang lain sedang mendekat. Kami, petik 2. Tujuan utama pertempuran ini adalah untuk membunuh penerus Bloodthirsty Force. Setelah kami dapat memastikan dia terbunuh, komite tetua akan membuka jembatan langit untuk kalian. Area bintang Agate sangat jauh dari sini. Kami khawatir akan butuh banyak waktu untuk mengirim bala bantuan ke sana. Kalian akan menggunakan jembatan langit untuk pergi. Kami akan memberikan hukuman berat kepada area bintang utama itu, lanjut suara itu. Rano setuju, terima kasih. Kalian harus membunuh bocah itu. Tambah suara kasar itu. Altar jiwa yang melayang di atas kepala patung-patung itu mengamati jiwa Rano dengan acuh tak acuh. Mereka seperti orang-orang yang telah mengenali jalan mereka dan meninggalkan dunia fana ini selama bertahun-tahun. Setelah itu, aura mereka berangsur-angsur menghilang dan altar jiwa pun memudar. Petui. Rano memuntahkan darah. Meskipun wajahnya pucat, matanya berbinar-binar dengan cara yang menakutkan. Gaun brokat di tubuhnya diwarnai merah. Dia tidak peduli tentang itu dan hanya menyeringai, aku sudah berbicara dengan mereka. Vic, Mia, dan Peps sangat gembira. Jadi, Vic mendesis. Mereka akan memberikan hukuman dewa. Rano menyeka darah di mulutnya dengan punggung tangannya. Sayangnya, setengah dari tetua tidak tersedia. Mereka terlalu jauh untuk berkultivasi. Kekuatan hukuman dewa akan berkurang. Kita tidak bisa menghapus bintang darah iblis hanya dalam sekejap. Kita hanya bisa menghancurkan semua penghalang dan batasan. Cukup, mata Vic berbinar. Komite tetua mengirimi kami instruksi yang jelas. Mereka meminta kami untuk membunuh bocah iblis abadi itu. Selama kami memastikan bahwa dia terbunuh, komite tetua akan membuka jembatan langit untuk kami. Setelah kami kembali dengan selamat, klan kami akan menghukum area bintang utama. 12 keluarga akan mengambil tindakan kali ini. Rano berteriak. Vic dan yang lainnya menjadi gembira. Baiken dari area bintang tulang kering memiliki wajah yang rumit. Dia tahu bagaimana hukuman dewa itu. Hukuman dewa adalah senjata tajam klan dewa. Komite tetua mengendalikannya. Tidak seorang pun tahu bagaimana mereka membangun benda ini, tetapi itu cukup mematikan untuk menghancurkan dunia. Sebelumnya, klan dewa telah menyerbu banyak area bintang. Setiap kali mereka menghadapi lawan tangguh seperti bintang darah iblis, mereka akan meminta komite tetua untuk menggunakan hukuman dewa. Ketika hukuman dewa tiba, bintang kehidupan yang terkenal itu berubah menjadi abu hanya dalam sekejap mata kecuali jika itu adalah benua kuno. Semua makhluk yang bersembunyi di bintang kehidupan itu akan binasa dalam sekejap mata. Segel jiwa mereka akan lenyap bersama dengan jiwa mereka. Hukuman dewa itu terkenal. Para prajurit dari daerah bintang besar kehilangan warna di wajah mereka ketika mereka mendengar nama ini. Karena sampai sekarang, tidak ada bintang kehidupan yang bisa menghindar atau bertahan melawan serangan yang merusak ini. Itu adalah salah satu serangan besar klan dewa. Di langit bintang darah iblis, banyak kapal perang klan berlabuh. Mereka siap dan melihat penghalang dan kapal perang klan dewa yang menembakkan kolom cahaya energi. Tiba-tiba, semua kapal perang klan dewa berhenti menembak. Berdiri di atas kapal perang, Xian melengkungkan alisnya dan menoleh ke Fu Wei. Klan dewa tidak dapat mempertahankan artileri kristal mereka untuk waktu yang lama. Fu Wei bingung. Tidak, itu tidak benar. Bahkan artileri kristal yang kita buat dapat menembak terus-menerus jika kita memiliki cukup kristal ilahi. Itu tidak mungkin. Anlia mengerutkan alisnya yang tebal. Kapal perang dan artileri kristal klan dewa semuanya adalah senjata terbaik di dunia ini. Mereka tidak akan pernah memiliki masalah seperti itu. Aku yakin mereka berhenti menembak karena sesuatu yang lain. Sang Chen mengangguk. Mereka mungkin punya rencana lain. Tepat setelah itu, giok Qian yang dikenakannya di dadanya memancarkan udara dingin yang sedingin es. Dia tersentak mundur, wajahnya aneh. Apa yang terjadi? Anlia berdiri di dekat suaminya sehingga dia bisa merasakan udara dingin menyebar dari tubuhnya. Sang Chen tidak menjawab.
Dia meletakkan satu tangan di dadanya, alisnya membeku. Dia mendengarkan pesan dari Giok Qian. Frederick dari kekuatan haus darah telah memberinya giok ini. Itu dapat mentransfer pesan jiwa melalui area bintang. Dia tampak tegas ketika mendengarkan pesan itu. Wajahnya perlahan meringis dan menjadi takut. Orang-orang tidak dapat memahami alasannya. Mereka bingung, menatapnya dan bertanya-tanya. Hanya Anlia yang tampak muram. Dia tahu bahwa giok di dada Sang Chen adalah harta rahasia dalam kelas jiwa. Sang Chen dan Anlia tidak menyimpan banyak rahasia satu sama lain. Namun, Sang Chen tidak pernah memberitahunya tentang profil dan fungsi giok Qian itu. Dia tahu situasinya tidak benar. Memang, setelah beberapa saat, Sang Chen menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang panik. Dia tiba-tiba berbicara, "Aku ingin berbicara dengan Si Yan secara pribadi." Dia terdengar begitu tegas sehingga tidak ada yang bisa membantah. Dia selalu menjadi pria yang lembut dan ceria. Dia jarang memiliki wajah yang tegas. Melihatnya seperti itu, semua orang menjadi bingung. Baiklah, Blood Devil secara proaktif menjauh. Melihatnya pergi, Feng Han, Fu Wei, Lin Xin, Bat, dan Gu Te mengikutinya. Anlia ragu-ragu sejenak, tetapi Sang Chen tidak memintanya untuk tinggal. Dia menghela napas dan kemudian meninggalkan aula. Dia adalah orang terakhir yang meninggalkan aula. Sang Chen menatap Si Yan. Setelah semua orang pergi, dia mendesis, "Kalian harus meninggalkan Devil Blood Star terlebih dahulu." Si Yan tahu sesuatu yang aneh telah terjadi di sini jadi dia tidak mengoceh. Dia hanya bertanya langsung, "Beri aku alasan." Klan dewa akan menggunakan hukuman dewa. Sang Chen menekankan setiap kata. Si Yan mengubah wajahnya. Dia telah berjuang di Desolate selama bertahun-tahun. Dia telah berjuang bahu-membahu dengan Sang Ying Yue, Cecilia, Mo Fou, Wu Feng, dan yang lainnya. Dia sengaja bertanya untuk mengetahui banyak perbuatan misterius klan dewa. Dia tahu apa itu hukuman dewa. Hukuman dewa digunakan untuk menghancurkan seluruh bintang kehidupan. Bintang kehidupan yang telah berkembang selama miliaran tahun akan berubah menjadi ketiadaan. Semua makhluk di sana akan binasa. Itu adalah pembunuh hebat klan dewa. Kita akan pergi bersama. Si Yan ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Aku bisa membuka lorong ruang angkasa yang mengarah langsung ke daratan Grace." Tidak, tidak perlu. Kali ini, hukuman dewa terbatas. Itu hanya dapat menghancurkan penghalang di luar. Itu tidak dapat menghapus bintang darah iblis. Aku akan tinggal. Aku akan memberi klan dewa pelajaran, kata Sang Chen. Lalu mengapa kau memintaku pergi? Si Yan menghela napas. Mereka menggunakan hukuman dewa karena kau. Komite tetua memerintahkan kedua keluarga untuk membunuhmu dengan cara apapun. Segalanya telah berubah. Sazao dan yang lainnya tidak dapat datang ke sini tepat waktu. Kau harus pergi. Kau adalah target utama mereka. Sang Chen berteriak. Aku tidak perlu pergi. Si Yan tiba-tiba tersenyum. Jiwa Belo terluka parah. Aku tahu banyak dari mereka yang bisa mengalahkanku, tapi aku yakin mereka tidak cukup kuat untuk membunuhku. Jika aku ingin pergi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikanku. Kapal perang klan dewa diam-diam meningkatkan jarak antara mereka dan bintang darah iblis. Vic dan Rano memerintahkan bawahan mereka dan melarang mereka mendekati bintang darah iblis. Mereka telah memanggil Sloan dan Kelda. Mereka tidak mengintai di area misterius dengan penghalang bintang darah iblis. Armada klan dewa sedang menunggu sesuatu. Banyak kapal perang yang melayang di atas bintang darah iblis diperintahkan untuk kembali ke daratan. Para prajurit dari semua pasukan harus masuk ke pegunungan atau berlindung di bawah tanah. Mereka tidak tahu mengapa Fu Wei, Feng Han, dan Lin Xin memiliki perintah aneh seperti itu. Karena mereka tahu bahwa situasinya mendesak dan berbahaya, mereka telah menyebarkan perintah kepada semua prajurit. 90% prajurit di bintang darah iblis harus masuk ke tempat perlindungan, meninggalkan satu bagian dari para ahli terkuat di permukaan yang menghadapi langit kelabu dengan wajah tegas. Di stasiun pengamatan kuil Demogorgon, Sang Chen, Si Yan, Anlia, Feng Han, dan Blood Devil menunggu dengan hati-hati. Mata mereka menunjukkan bagaimana mereka ketakutan di atmosfer dengan tekanan sebelum badai datang. Klan dewa akan menggunakan hukuman dewa. Sang Chen telah menjelaskan situasinya. Meskipun Feng Han, Blood Devil,
dan para ahli dari Agathe Star Area tidak tahu apa itu hukuman dewa. Dari raut wajah Sang Chen, mereka tahu bahwa hukuman dewa dapat menghancurkan bintang kehidupan apapun hanya dalam sekejap. Tidak seorang pun berani mengabaikan serangan hebat ini. Orang-orang terus menunggu dalam diam. Setelah 1 jam, Sang Chen berubah warna dan berteriak, "Ini dia!" Semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Sebuah pusaran besar dan dalam tiba-tiba muncul di tepi abu-abu pandangan mereka. Guntur bergema di dalam pusaran besar itu. Pusaran itu tampaknya membawa berbagai kekuatan alam dan mengumpulkan energi yang hebat. Pusaran itu seperti mulut gelap yang mengambang di atas bintang darah iblis yang akan menelan planet ini hanya dengan 1 gigitan. Tekanan tak terlihat itu melukai hati orang-orang. Tampaknya altar jiwa mereka mandek dan mereka tidak dapat mengumpulkan energi mereka. Para prajurit di alam rendah merasa sangat gelisah. Mereka bahkan memiliki keinginan brutal untuk membantai sebagai cara untuk melampiaskannya. Gemuruh, 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 gemuruh. Pusaran itu beriak hebat seperti kiamat. Kilatan petir yang dahsyat dan hujan es yang deras membuat orang-orang ketakutan. Tak lama kemudian, meteor yang menyala melesat keluar dari pusaran itu. Meteor-meteor itu jauh lebih besar dari gunung. Selain itu, mereka terbakar dengan kilat yang berputar-putar. Ketika mereka bergerak, mereka memutar angin yang memiliki aura yang merusak. Secara keseluruhan, mereka menjadi hujan yang dahsyat yang menyerang Devil Blood Star. Kilatan petir berkelok-kelok dengan hujan es dan hembusan angin. Itu adalah pemandangan kiamat. Sebuah meteor menghantam penghalang. Sebuah lingkaran cahaya yang menyilaukan mekar dari benturan itu. Seketika, puluhan penghalang hancur. Ada puluhan ribu meteor yang menyala-nyala yang menghujani planet itu. Penghalang, batasan, formasi, dan senjata klan di sekitar Agathe Star Area yang didirikan di setiap sudut Devil Blood Star dihancurkan oleh meteor yang menyala-nyala. Blood Devil, Feng Han, Fu Wei, dan Lin Xin meringis. Mereka mengerti bahwa tanpa lapisan penghalang dan batasan itu, semua makhluk di Devil Blood Star akan binasa ketika meteor yang menyala-nyala membombardir bintang itu. Mereka akan segera jatuh ke jurang tak berdasar. Mereka sangat takut. Kemudian, Sang Chen menghela napas lega. Sepertinya klan dewa sedang merosot. Kekuatan hukuman dewa ini bahkan belum mencapai setengah dari kapasitas aslinya. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan para tetua komite tetua itu. Xian, Blood Devil, dan yang lainnya menatapnya seolah tidak tahu apa-apa. Bukankah kekacauan kiamat ini sudah cukup mengerikan? Fu Wei tercengang dan memasang wajah masam. An Lia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, keributan besar tidak selalu mengerikan. Kekuatan hukuman dewa lebih besar dengan keributan yang lebih kecil. Semua orang fokus padanya. An Lia tampak waspada. Dia mengingat sesuatu dan menjelaskan dengan takut. Dulu aku melihat beberapa rekaman dari Sang Chen. Itu adalah bintang kehidupan level 7 dengan miliaran kehidupan dan sekitar 10 ahli alam dewa yang baru mulai. Itu adalah bintang utama dari suatu area bintang. Kemudian, hukuman dewa datang. Tidak ada suara dan tidak ada tanda-tanda. Seluruh bintang kehidupan menghilang dengan aneh. Segel kehidupan makhluk-makhluk di sana menghilang. Kemudian, aku hanya melihat kilatan. An Lia masih takut. Setelah bertahun-tahun, setiap kali dia mengingat rekaman tersebut, dia masih merasa merinding. Mendengarnya, semua orang menggigil. Mereka merasakan rambut di tengkuk mereka berdiri. Sekarang, mereka tahu bahwa kekuatan hukuman dewa yang dikirim ke Devil Blood Star jauh lebih lemah. Mata Xian dingin. Dia menatap langit dan menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, ratusan lapisan penghalang dan batasan yang melindungi Devil Blood Star hancur. Meteor yang menyala mulai melintasi atmosfer. Blood Devil dan yang lainnya melesat, menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang meteor. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Meteor meledak dan mengirimkan batu-batu yang terbakar kemana-mana di Devil Blood Star dengan api yang mengerikan. Banyak prajurit yang bersembunyi di tempat perlindungan muncul dan bergandengan tangan untuk menangani batu-batu dari meteor yang pecah. Mereka tidak ingin melihat Blood Devil terbakar. Awas! Jangan keluar, teriak Sang Chen dengan suara menusuk telinga. Tetesan air berderak dari langit. Begitu tetesan itu menyentuh apapun di tanah, tetesan itu meledak dan menciptakan ledakan dahsyat.
Ketika air peledak semacam ini jatuh di sungai, gunung, atau pohon, semuanya meledak seketika. Para prajurit yang telah keluar dari tempat perlindungan juga terluka oleh ledakan itu. Percikan air peledak ini telah menewaskan beberapa ribu prajurit. Darah dan daging mereka meledak dan kemudian altar jiwa mereka terbang keluar dari tubuh yang hancur. Hembusan dari langit meniup mereka dan menghancurkan altar jiwa secara langsung. Melihat situasi yang mengerikan itu, Blood Devil dan Fu Wei berteriak kepada para prajurit, memerintahkan mereka untuk masuk ke tempat perlindungan. Rupanya, meskipun kekuatan God Punishment telah berkurang drastis dan tidak dapat menghapus Devil Blood Star dalam satu pukulan, itu tidak berhenti di sini. God Punishment terus berlanjut. Tetesan air, meteor, sambaran petir, hembusan angin kencang, dan hujan es telah menghantam Devil Blood Star dengan parah, membuat laut bergolak dan gunung runtuh. Tanah meledak dan retak, melukai banyak prajurit. Blood Devil, Bat, Gute, dan para ahli lainnya bergerak untuk menghadapi perubahan yang mengguncang bumi itu guna mencegah kerusakan yang tak terduga. Meskipun kekuatannya bahkan belum mencapai setengah dari kekuatan sebenarnya, itu bisa mengubah Devil Blood Star menjadi situasi yang menyedihkan ini. Jika lebih kuat, bahkan jika bintang itu tetap ada, semua orang akan binasa. Xian memasang wajah muram karena dia benar-benar berhati-hati. Klan Dewa layak menjadi penguasa seluruh kosmos selama 10.000 tahun. Mereka punya banyak trik. Hanya God Punishment yang cukup untuk menakut-nakuti klan lain hingga kehilangan akal sehatnya. Selain itu, klan Dewa tidak hanya memiliki God Punishment sebagai senjata untuk membantai. Ayo bersiap untuk bertarung. Aku mendengar gemuruh kapal perang klan Dewa. Mereka akan menyerang Devil Blood Star. Sang Chen mengerutkan kening dan memastikan untuk terakhir kalinya, apakah kamu yakin tidak apa-apa untuk tidak terburu-buru? Sudah kubilang, setelah Belo terluka parah, tidak ada yang bisa mengurungku. Xian dipenuhi dengan keyakinan. Sang Chen mengangguk. Kalau begitu, kau harus memancing klan Dewa keluar. Lebih baik kau bisa memancing sebagian pasukan mereka keluar dari Devil Blood Star. Aku melihat tim Shazao. Mereka sedang terburu-buru untuk sampai ke sini. Selama kau tidak terbunuh, klan Dewa tidak akan pergi dengan cepat. Dan begitu tim Shazao datang, tidak akan mudah bagi mereka untuk pergi lagi. Baiklah, Xian mengangguk. Dia mengangkat satu tangan dan merobek kekosongan. Celah ruang angkasa yang berkilauan dengan pita luar angkasa muncul. Dia masuk dan menghilang dari Devil Blood Star. Bunuh mereka semua. Bunuh. Hapus mereka. Vic, Rano, dan Bai Ken sedang memerintahkan kapal perang mereka. Armada klan Dewa kemudian mendesis dan meraung, membidik bintang darah iblis. Sebuah lingkaran cahaya redup bersinar di sudut di tepi Devil Blood Star. Xian muncul. Xian, itu dia. Mia dan Peps berteriak dan menunjuk Xian. Swosh, swosh, swosh. Para prajurit klan Dewa melesat ke arah Xian seperti elang atau tombak listrik. Sloan dan Kelda berada di pasukan ini. Aku telah menyatu dengan buah Genesis. Klan Dewa pasti akan menolak. Terimalah takdirmu. Xian menyeringai dan berubah menjadi seberkas cahaya bintang, terbang menjauh dari Devil Blood Star. Bunuh dia. Komite tetua telah memerintahkan untuk membunuhnya. Itu misi utama. Vic dan Rano berteriak. Semakin banyak prajurit klan Dewa yang mengendarai kereta perang terbang bersama anggota klan Bayangan Gelap. Belo sedang duduk di kereta perang, wajahnya pucat. Wajahnya pucat dan matanya yang menyeramkan menatap Xian. Dia tampaknya punya rencana. Kereta perang ini masih memiliki orang lain yang duduk dalam kegelapan. Orang itu hitam legam seolah-olah ingin menyatu dengan kegelapan. Dia tidak memiliki aura karena dia telah menyembunyikan energi jiwanya. Dia mengolah kekuatan ruang Upanishad. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus menghancurkan simpul ruang terlebih dahulu. Jika tidak, dia dapat langsung berteleportasi, kata Belo dengan suara dingin. Pria yang duduk di sudut gelap itu mengangguk, solusi bagus apa yang kau miliki? Belo menatapnya, wajahnya dingin dan buas. Kau dapat membalasku kali ini. Aku ingin meminjam kekuatanmu. Hanya aku yang dapat membatasi ruangnya. Dengan satu syarat, yang lain merenung sejenak dan kemudian mengangkat wajahnya. Bantu aku mengambil kembali posisi Master Paviliun Ramuan dan Paviliun Alat. Anehnya, pria itu adalah Tetua Agung Zuolou, pria yang telah lama menghilang. Aku setuju denganmu,
Belo langsung mengangguk. Hebat, Sizzle. Zuolou muncul dari sudut gelap. Kulitnya tiba-tiba retak dan menampakkan 9 ular berbisa Qian yang berukuran sebesar ibu jari. Ekor dari 9 ular itu terhubung ke pembuluh darah utamanya, pohon kuno kekuatan dewa, dan dadanya. Ular-ular itu membuka mulut mereka untuk memperlihatkan taring berbisa mereka. Semuanya menggigit perut Belo. Belo berjongkok kesakitan dan menjerit. 9 ular yang menghubungkan Belo dan Zuolou berkedut. Aliran cahaya Qian bergerak melalui tubuh mereka dan mengalir ke tubuh Belo. Wajah pucat Belo sekarang menjadi hijau tua dan matanya berubah menjadi hijau seluruhnya. Dia tampak seperti ular berbisa yang telah bersembunyi di lahan basah selama bertahun-tahun. Tubuhnya berubah menjadi hijau ketika dipenuhi dengan energi jahat yang meluap. Tak lama kemudian, Zuolou tampak seperti menua puluhan tahun. Rambutnya memutih dan wajahnya keriput, dia tidak memiliki banyak ki esensi yang tersisa di tubuhnya. Sebaliknya, Belo telah menghidupkan kembali vitalitasnya. Sekali lagi, energi yang luar biasa beredar di tubuhnya. Luka-lukanya semua sembuh. Hahaha, hahaha, Belo tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, 9 ular berbisa di perutnya meledak. Dia dengan santai menepuk kepala Zuolou dan meledakkannya seperti semangka. Darah dan otak berceceran di sekitarnya. Kau gagal, kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Mati saja. Belo tidak melihat tubuh Zuolou sekalipun. Dia berdiri dan meninggalkan kereta perang, terbang menjauh. Tubuhnya berkelebat ketika dia berjalan melalui celah ruang angkasa. Dia menghilang hanya dalam sekejap mata. Puluhan prajurit dewa bergerak bagai kilat di galaksi gelap dan mendorong satu prajurit. Alam terendah dari kelompok ini adalah langit kedua alam dewa ethereal. Mia dan Peps berada dalam kelompok pengejar ini bersama Sloan, Kelda, dan prajurit elit dari klan bayangan gelap. Mereka juga memiliki beberapa ahli langit pertama dan langit kedua alam dewa incipien dari 3 keluarga besar. Untuk membunuh Xian, mereka telah memobilisasi prajurit mereka yang luar biasa. Xian memilih satu arah. Kesadaran jiwanya berkedip dan dia menuju ke bintang naga monster. Biasanya, suku naga brutal dan suku naga jahat tinggal di bintang ini. Karena perang saat ini, mereka berkumpul di bintang darah iblis. Planet ini saat ini tidak menampung para ahli. Hanya ada lautan dan hutan yang luas. Itu adalah tempat terbaik bagi Xian untuk melunasi hutangnya kepada para prajurit dewa. Dia tidak khawatir tentang situasi di bintang darah iblis. Karena Sang Chen, Blood Devil, Yan Qi, dan para ahli lainnya ada di sana dengan semangat bersatu, kekuatan mereka seperti dinding perunggu. Bintang darah iblis tidak akan hancur berantakan dengan cepat. Meskipun akan rusak, planet itu tidak akan hancur dengan cepat. Saat ini, tim Sa Zhao sedang dalam perjalanan. Mungkin mereka berhadapan dengan para prajurit dewa yang berjaga di lingkaran luar. Dia harus meluangkan lebih banyak waktu. Ketika armada Sa Zhao, Wu Feng, dan yang lainnya tiba, klan dewa akan mengalami sakit kepala yang hebat. Yang perlu dilakukan Xian adalah meluangkan lebih banyak waktu. Swoosh! Sebuah cahaya melintasi langit seperti meteor dan mendarat di bintang naga monster. Bintang ini memiliki banyak gunung dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Xian mengambil kembali auranya segera setelah dia mendarat. Pada saat yang sama, hutan lebat telah menutupinya. Swiss, Swiss, Swiss. Para prajurit dewa mendarat di bintang naga monster. Mereka melepaskan kesadaran jiwa mereka dan menciptakan jaring jala tebal untuk mencari-cari. Timur, teriak seorang prajurit. Banyak prajurit dewa berlari menjauh. Mereka dapat melintasi 1000 mil dalam sekejap mata saat mereka menuju ke timur. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa aura Xian menghilang. Kali ini selatan, seseorang bergemuruh dengan marah. Tepat setelah itu, mereka harus bergegas sekali lagi. Kali ini, mereka marah besar. Namun, Xian seperti belut licin di monster Dragon Star. Dia muncul di satu tempat dan kemudian menghilang saat yang lain tiba. Dia mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Metode normal tidak akan berhasil padanya. Ark, Mia menggertakkan giginya. Kita harus membatasi ruangnya. Kalau tidak, kita tidak bisa membidiknya. Peps meraung. Mereka sekarang menyadari betapa melelahkannya berhadapan dengan para prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa.
Prajurit seperti ini dapat bergerak melalui celah-celah ruang angkasa dan berteleportasi seketika. Bahkan jika mereka lebih kuat, mereka tidak dapat melancarkan serangan dahsyat kepadanya. Mereka sangat enggan untuk menemukan mereka. Akan sangat bagus sekarang jika Belo tidak terluka. Benar, jika Belo ada di sini, bocah itu pasti akan mati. Tidak diragukan lagi. Sayang sekali kita hanya memiliki Belo yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad pada tingkat tinggi. Para prajurit dewa berteriak. Aku mendengar seseorang memanggilku. Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan muram muncul. Sebuah cahaya aneh muncul di samping Peps dan Sloan. Belo muncul dari lingkaran cahaya itu. Ketua, kau tidak terlihat baik-baik saja, teriak Kelda. Aku baik-baik saja, Belo melambaikan tangannya. Wajahnya hijau tua dengan dua mata abu-abu. Kulitnya juga anehnya gelap dan hijau. Seperti kulit ular eksotis yang membuat orang takut. Belo, bisakah kau mencegah bocah itu bergerak seketika? Sloan mengerutkan kening dan mendesis. Dia dan Belo memiliki hubungan yang baik selama bertahun-tahun sehingga dia tidak perlu terlalu mempertimbangkan kata-katanya. Jika kau bisa, lakukan dengan cepat. Serahkan padaku, Belo mengambil misi tersebut. Tepat setelah itu, sosoknya memudar dan dia menghilang dalam tatapan orang-orang. Mendesis, mendesis, mendesis. Ruang di sekitar mereka mendesis aneh seolah-olah seseorang menggunakan senjata tajam untuk merobek dan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Rasanya seperti ruang di sini berubah bentuk. Xian bergerak di sudut monster Dragon Star. Dia tersenyum dingin, tetapi dia tampak santai. Dia sama sekali tidak khawatir karena meskipun Sloan dan Kelda kuat, mereka bukanlah ancaman baginya. Jika mereka tidak dapat menguncinya, mereka tidak dapat melakukan apapun. Sejak awal, Xian telah menang. Saat ini, dia berpikir apakah akan menyergap orang-orang yang tertinggal di belakang pasukan atau tidak. Dia bisa mengambil kesempatan untuk memenggal kepala Mia dan Peps. Tepat ketika dia akan bergerak lagi, jiwanya berkedut dengan firasat bahaya yang fatal. Tanpa banyak berpikir, dia memutuskan untuk segera pergi. Dia tahu bahwa beberapa ahli sedang mencoba menguncinya. Dia merasa sedikit akrab dengan aura itu. Kesadaran jiwa Xian bergerak. Dia berubah warna untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa berteleportasi. Node ruang yang bisa dia rasakan di sekitar semuanya rusak. Ruang di sini sangat tidak stabil sehingga jika dia ceroboh, dia bisa menghancurkannya, yang akan menghancurkan jiwanya seluruhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, matanya tajam. Mendesis, mendesis. Udara hijau bergerak di depannya. Perlahan, itu mengembun ke dalam tubuh kepala klan bayangan gelap, Belo. Matanya yang hijau tua menatap Xian sambil berkata dengan muram, kamu tidak bisa pergi lagi. Wajah Xian terkejut. Aku tidak menyangka kau bisa pulih secepat ini. Metode jahat macam apa yang kau gunakan? Belo tertawa terbahak-bahak. Kau tidak perlu peduli dengan metode yang kugunakan. Kau seharusnya peduli pada dirimu sendiri. Melawanmu di celah angkasa itu adalah kesalahanku. Karena kau telah menyatu dengan Origin yang menyala-nyala, aku sudah berada di pihak yang lebih lemah dalam pertarungan jiwa denganmu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, kau harus mati hari ini. Oh, dari apa yang telah kau lakukan, kau ingin berurusan denganku sendirian. Xian tersenyum. Setelah Belo tiba, angkasa ini berada di bawah kendalinya. Belo tidak mengirim pesan jiwa atau berteriak untuk meminta perhatian klan dewa. Rupanya, dia tidak ingin membiarkan klan dewa bergabung dalam hal ini. Xian tahu apa yang ada dalam pikirannya. Setelah pertempuran pertama, dia tahu bahwa Belo rakus akan buah Genesis. Dia ingin merebut jiwa Xian dan buah itu karena dia ingin memberi klan bayangan gelap dunia yang sama sekali baru. Belo adalah kepala klan bayangan gelap. Meskipun ia telah tunduk pada klan dewa, ia tidak benar-benar setia. Ia ingin membuat klan bayangan gelap menjadi kuat dan suatu hari, ia ingin mereka menjadi penguasa dunia seperti klan dewa saat ini. Baginya, jiwa pendamping Xian dan buah Genesis adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengubah klan bayangan gelap selamanya. Karena itu, ia menyingkirkan Sloan, Peps, Mia, dan para prajurit dewa dari semua ini. Ia ingin membunuh Xian sendiri untuk mendapatkan kesempatan terbaik bagi klannya. Sama saja, berikan aku jiwa pendamping dan buah Genesis. Dengan begitu,
Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Belo tersenyum muram. Karena kita berdua mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad, kurasa kau tahu betapa brutalnya kekuatan luar angkasa. Kesenjangan antara wilayahku dan wilayahmu sangat besar. Kau tidak sebanding denganku. Menyerahlah dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Baiklah, jika kau menginginkan jiwaku, datanglah dan ambillah. Xian menggelengkan kepalanya. Mengambil napas dalam-dalam, tubuh dewanya berubah. Paku-paku buas mencuat dari kulitnya. Baju zirah seperti keratin itu menyelimutinya. Kidarah meningkat pesat. Xian telah menyelesaikan transformasinya untuk menggunakan mode bertarung yang sempurna, tubuh iblis abadi. Bakar, teriak Xian tiba-tiba. Cahaya darah melesat keluar dengan aura pembunuh yang tak terbatas. Itu menghasilkan ilusi dan meluap ke arah Belo. Energi yang mengguncang bumi menyerbu Belo. Dia tampak bingung seolah-olah dia dikendalikan oleh emosi negatif. Dia kehilangan kendali atas pikirannya dan tubuhnya tertusuk. Swoosh! Cahaya darah menyala dan kemudian menghilang. Itu melintasi tubuh Belo. Tubuh Belo terbagi menjadi dua bagian saat menghilang. Xian menjadi tegas. Memang, Belo tampak utuh di arah lain. Dia masih memiliki wajah gelap dan kasar saat dia berkata, prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa tidak takut pada penyergapan karena tidak ada yang bisa bertindak lebih cepat dari kita. Kita dapat melintasi ruang dalam sekejap mata. Kecuali kita terjebak dalam kondisi khusus, kita hampir tidak akan pernah mati. Xian tetap diam. Dia tahu bahwa Belo mengatakan yang sebenarnya. Para prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad tidak takut pada serangan siluman. Mereka dapat merobek ruang untuk bertahan atau masuk ke celah ruang untuk bersembunyi seketika. Pada saat ini, ruang bintang naga monster sedang kacau. Xian tidak bisa berteleportasi, tetapi Belo bisa. Itu karena Belo telah mengaduk segalanya dan itu karena dia telah mencapai langit kedua alam dewa yang baru lahir. Semakin tinggi alam seseorang, semakin dalam pengetahuannya tentang Upanishad. Sekarang giliranku, Belo tersenyum tipis. Mendesis, mendesis, mendesis. Celah-celah angkasa yang besar seperti sabit kematian berkilauan dengan pita-pita angkasa luar. Mereka mengarah ke area alam semesta yang tidak diketahui dan mati. Retakan angkasa yang besar seperti benang jiwa Belo terbuka seperti cangkang besar yang menyerang Xian. Itu mencoba menyeret Xian ke dunia Belo. Karena Belo berada di alam dewa yang baru mulai, dia telah menyempurnakan tingkat awal. Tingkat awal dan dunia nyata tidak jauh berbeda. Begitu tingkat awal Belo dapat menelannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Tingkat awal para ahli yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad adalah penjara terberat di dunia ini. Itu tidak bisa dipecahkan. Pada saat ini, Belo menggunakan tingkat awal untuk melahap Xian. Selama tingkat awal miliknya dapat menyelimuti Xian, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan pada Xian. Dia dapat mengekstrak jiwanya, mengambil ki esensinya, atau bahkan menyaring ingatannya. Xian tenang, tetapi matanya berubah menjadi merah delima. Dia menyentuh cincin pembuluh darah dan mengeluarkan perisai darah yang diukir dengan indah namun kuno. Xian menyemprotkan darah iblis abadinya ke perisai itu. Tiba-tiba, perisai itu membesar secara besar-besaran dan berdarah. Tak lama kemudian, perisai itu menutupinya. Xian bisa melihat banyak garis misterius, halus, dan berdarah bergerak di perisai itu seperti makhluk hidup. Tanda awan darah itu tiba-tiba bersinar dengan luar biasa, melepaskan fluktuasi energi yang mengerikan. Xian merasa itu terlalu berat untuk dipegang. Bahkan Xian tidak bisa memegang perisai darah itu. Dia menjatuhkannya ke tanah. Perisai itu tenggelam seolah-olah telah menyatu dengan bumi bintang naga monster. Energi besar bintang naga monster tertarik oleh pusaran tak terlihat. Itu dengan cepat membanjiri perisai darah itu. Perlahan-lahan, dunia yang samar muncul di perisai itu dan menghasilkan kekuatan jahat yang tak terbatas. Ledakan, ledakan, ledakan. Celah ruang yang diciptakan Belo hancur sebelum bisa mencapai Xian. Belo menyemburkan darah. Matanya kosong karena jiwanya terluka lagi. Dengan takut, ia menatap dunia samar di permukaan perisai. Ia perlahan-lahan tampak seolah-olah telah jatuh ke dalam kekacauan. Mata hijaunya menunjukkan hasratnya yang haus darah. Pikirannya telah dilahap habis. Permukaan lautan darah itu memiliki begitu banyak garis darah yang bergerak.
Garis-garis itu saling terjalin dan menciptakan sketsa dunia yang mengerikan yang dapat mendistorsi jiwa dan menyeret orang-orang ke jurang api penyucian yang dalam. Xian memegang pedang, jiwanya bergetar dan matanya semerah darah segar. Altar jiwanya terus bergoyang, tanda darah di dahi jiwa inangnya tampak jelas dan merah seolah-olah beresonansi dengan tanda darah di perisai. Xian merasa itu adalah jantung yang besar dan berdenyut. Dia memiliki perasaan yang luar biasa. Sepertinya dia memiliki kekuatan magis dan jahat yang dapat mengendalikan 7 emosi dan 6 keinginan setiap makhluk. Ketika dia memegang perisai darah, dia mengendalikan pikiran dan perasaan mereka. Dia dapat memperbesar keinginan jahat di lubuk hati orang-orang tanpa batas. Dia dapat membuat pria sejati menjadi pembunuh biadab hanya dalam sekejap mata. Namun, itu adalah perasaan yang aneh. Ketika dia melihat Belo, dia sepertinya melihat keinginan yang tersembunyi jauh di dalam hati Belo. Dia melihat keengganannya ketika klan dewa menaklukkan klannya. Dia ingin menyingkirkan kendala ini untuk memutuskan masalah klannya. Dia tampaknya melihat setiap rahasia dalam jiwa Belo. Rahasia Belo sekarang terungkap sepenuhnya. Perisai darah telah menjadi mara dalam jiwa Belo. Itu telah mengurung Belo dalam penjara tak terlihat dan mendesak keinginan dalam jiwanya untuk menyiksa dirinya sendiri. Semakin banyak rahasia dan keinginan yang dimilikinya, semakin kuat mara itu. Itu akan menjerat jiwanya dan menyebabkan dia tidak akan pernah bisa keluar dari kurungan ini. Xian tiba-tiba tersenyum. Dia memegang perisai darah di satu tangan dan pedang berdarah di tangan lainnya. Kedua benda ini telah menyatu dengan sempurna dengannya dan mereka telah menjadi bagian dari tubuh dagingnya. Melalui perisai darah, dia bisa melihat perubahan dalam jiwa Belo. Dia memahami keinginan dan apa yang telah dialami Belo sepanjang hidupnya. Pengalaman hidup Belo seperti gambar yang diproyeksikan pada perisai darah. Mereka melintasi pikiran Xian terus-menerus. Masa muda Belo yang penuh semangat, Belo yang menerima jabatan tinggi saat dia berusia setengah baya, Belo yang terhubung dengan klan dewa dan menjadi saudara angkat Sloan, serta pilihannya untuk masa depan klan bayangan gelap. Xian telah melihat seluruh kehidupan Belo. Sungguh menyedihkan, dia berjalan ke arah Belo dan menggelengkan kepalanya, hidupmu sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Kau selalu memikirkan kesejahteraan keluarga dan berusaha keras untuk pengembangan klanmu. Karena klan bayangan gelap, kau telah menghancurkan harga diri dan martabatmu. Kau telah mencoba berteman dengan Sloan dari klan dewa. Kau membiarkan klan bayangan gelap menjadi pengawas klan dewa. Kau selalu hidup untuk klanmu. Apakah kau pernah hidup untuk dirimu sendiri? Sepanjang hidupmu, apakah kau pernah merasakan kepuasan? Wajah Belo ganas seolah-olah dia berada dalam pikiran kacau yang telah ditetapkan Mara untuknya. Dia berteriak dengan marah, kau pikir aku menginginkannya? Retak, ciprati. Tubuh Dewa Belo retak seperti porselen. Darahnya memercik ketika pembuluh darahnya meregang hingga pecah. Dia telah menghancurkan ruang dan menciptakan begitu banyak celah ruang. Swosh, swosh, swosh. Retakan ruang angkasa itu memiliki daya isap yang kuat yang telah menyedot semua pohon kuno, batu, dan segala sesuatu di area ini ke dalam celah ruang angkasa. Daya isap yang kuat menjadi lebih ganas. Xian gemetar seolah-olah dia diikat dan diseret menuju celah ruang angkasa itu. Dia tahu bahwa celah-celah itu terhubung ke incipien extend milik Belo. Begitu dia jatuh ke sana, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Belo bisa meremasnya ke dalam bentuk apapun yang dia suka. Xian tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Klan bayangan gelap kita selalu lemah dan kecil. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus bergantung pada yang kuat. Klan dewa adalah penguasa dunia ini. Sebagai kepala klan bayangan gelap, kurasa aku tidak salah memilih gunung besar untuk bersandar. Pilihanku tidak salah dan tidak akan pernah salah. Aku telah membawa klan bayangan gelap kehidupan baru. Aku membawa mereka banyak bintang kehidupan. Aku tidak salah. Belo menghadap langit dan meraung untuk melampiaskan keengganannya terhadap takdirnya. Klan bayangan gelap kita bukanlah salah satu dari 4 makhluk besar. Aku hanya bisa melakukan itu. Tapi sekarang berbeda. Jika aku membunuhmu dan mendapatkan buah Genesis, aku bisa membawa klan bayangan gelap ke dunia yang sama sekali baru. Belo mencabik dadanya. Urat-urat hijaunya putus seperti tali. Sepertinya dia telah memicu kekuatan magis luar angkasa, yang telah membuat ruang angkasa runtuh secara besar-besaran.
Monster Dragon Star berguncang. Gunung-gunung runtuh. Bagian-bagian lautan menghilang. Apa yang dilakukan Belo di sana? Bumi berguncang di daerah itu. Belo yang melakukannya. Dia melawan Xian. Dia tidak mengirimi kita pesan apapun. Ada yang salah. Para prajurit dewa dari berbagai daerah Monster Dragon Star memasang wajah tegas saat mereka melihat tempat itu dengan keributan besar. Mereka mengerutkan kening dan berdiskusi. Tatapan Sloan dingin dan tajam. Setelah beberapa saat, ia menoleh ke Kelda. Kau tahu apa yang ingin dilakukan Belo? Kelda tegang. Ia membungkuk lalu berkata, ia mencoba membunuh bocah iblis abadi itu. Orang itu juga sedang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Ia telah mengurung ruang dan menghancurkannya. Kalau begitu, siapapun yang masuk ke sana akan terancam. Mungkin karena kita tidak mengolah kekuatan ini dan ia tidak ingin kita terluka, jadi ia tidak memberitahu kita. Ia membungkuk karena jiwanya dipenuhi rasa takut. Ia tahu bahwa Sloan pada dasarnya terlalu curiga. Jika Sloan mendapat ulasan buruk tentang klan bayangan gelap, itu akan menjadi bencana bagi klan mereka. Bagaimanapun, klan bayangan gelap adalah pengikut klan dewa. Mereka harus mengamati wajah klan dewa untuk bertahan hidup. Jika kau mengkhawatirkannya, aku akan pergi ke sana. Tidak apa-apa. Kelda menatapnya, matanya tulus dan patuh. Sloan menatapnya sebentar. Ia mengangguk puas, terkekeh, lalu melambaikan tangannya, tidak perlu. Aku percaya pada Belo. Aku tahu ia tidak akan mengecewakanku. Saat dia mengatakan itu, para prajurit dewa lainnya tidak punya alasan untuk berteriak. Mereka berhenti mempertanyakan perbuatan Belo. Kelda menghela napas lega. Retak, retak, retak. Kekosongan itu meledak seperti batang bambu. Belo berdiri di bawah celah ruang. Kesadaran jiwanya terlalu samar untuk ditangkap. Xian menatap Belo seolah-olah dia sedang melihat massa udara. Dia tidak dapat menemukan tubuh kepala suku. Itu karena semua simpul ruang hancur dan lokasi Belo spesifik. Itu memberinya keuntungan, Xian tidak dapat menargetkan Belo dan menyerangnya. Selain itu, pengendalian pikiran yang telah diterapkan perisai darah pada Belo menghilang tak lama kemudian. Belo memulihkan pikirannya yang sehat. Dia sangat waspada terhadap perisai darah. Dia berkata sambil masih ketakutan, tidak heran mengapa itu adalah harta karun teratas dari kekuatan haus darah. Itu benar-benar ajaib. Rumor itu tidak salah. Harta karun teratas dari kekuatan haus darah dapat menciptakan dunia yang unik untuk masing-masing dengan banyak fitur magis. Aku yakin hari ini. Tiba-tiba dia tertawa gembira. Memikirkan bahwa harta karun tertinggi dari Bloodthirsty Force akan jatuh ke tanganku membuatku sangat gembira. Nak, apakah kau siap untuk mati? Aku siap, Xian menyeringai. Dia dengan lembut mengetuk gagang pedang darah pada perisai darah. Terdengar denting logam aneh. Gelombang suara datang seperti gelombang laut atau 10.000 prajurit yang bertarung. Itu sangat menggetarkan pikiran. Dentang, dentang. Suara logam yang bertabrakan memiliki kekuatan jahat yang tak terukur seolah-olah menghantam hati orang-orang. Perisai darah terhubung ke Belo untuk kedua kalinya. Pada saat itu, Xian melihat pengalaman Belo sekali lagi, dia melihat rahasia yang Belo sembunyikan jauh di dalam hatinya. Bayangan gelap di dalam gua tertutup mengambang di depan Belo dan mengajarinya sesuatu. Bayangan itu dapat menembus kekosongan, ruang, atau wilayah laut, bergerak di antara celah-celah ruang seperti ikan yang berenang. Itu adalah rahasia terbesar yang disembunyikan Belo. Bayangan gelap itu menjelaskan kepada Belo misteri dan fitur magis kekuatan luar angkasa Upanishad menggunakan metode pelatihan khusus. Dia adalah guru utama Belo yang telah membimbing Belo ke kuil misterius kekuatan luar angkasa Upanishad. Dia telah menanamkan Upanishad ke dalam otak Belo, memengaruhinya, dan mempromosikannya selama bertahun-tahun sehingga dia bisa menjadi kepala klan bayangan gelap. Sepotong ingatan yang samar dan tersembunyi ini tampaknya begitu jauh di belakang dalam hidupnya sehingga Belo hampir melupakannya. Xian mendapatkan seberkas ingatan ini dari perisai darah, yang diproyeksikan dari dalam otaknya. Bayangan gelap itu samar, tetapi Xian dapat melihat tanda awan darah di dahinya. Ternyata pria itu adalah anggota kekuatan haus darah. Suara-suara jahat itu menghilang. Xian terguncang. Ia lalu menatap Belo dengan wajah aneh, siapa gurumu? Guru. Belo bingung lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya guru.
Aku mempelajari kekuatan Upanishad sendiri. Itu semua berkat usahaku. Ia tertawa sinis. Jadi, kau tahu bahwa kau akan mati di tanganku, jadi kau ingin membicarakan hal lain untuk mengulur waktu. Xian mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau pernah mengalami koma atau mimpi bahwa setelah kau bangun, kau mengetahui bahwa kau memiliki pengetahuan tentang kekuatan ruang Upanishad? Setelah itu, kau mulai mempraktikkan kekuatan itu, kan? Ia teringat apa yang terjadi pada Harson. Harson dulunya adalah anak yang lemah. Setelah koma, ia menyatu dengan fiksasi jiwa Xuanzan, yang telah mengubahnya sepenuhnya dan menjadikannya anak ajaib baru dari klan dewa. Namun, Harson tidak tahu apa yang terjadi padanya. Nak, apakah kau tahu kekuatan takdir Upanishad? Belo mendengus tidak sabar. Itu benar. Tahun itu ketika aku berkultivasi di wilayah rahasia klan bayangan gelap, aku jatuh ke dalam kekacauan sehingga aku koma. Aku bermimpi bahwa seorang dewa telah mengajariku kekuatan ruang angkasa Upanishad. Ketika aku bangun, aku menemukan bahwa pemahamanku tentang kekuatan itu cukup dalam. Setelah masa kultivasi yang sulit itu, aku akhirnya menentukan jalan kultivasiku. Akhirnya, aku berhasil naik ke atas dan memperoleh prestasi yang kumiliki saat ini. Setelah itu, Belo tidak berbicara lagi. Dia mulai berlari melalui celah-celah ruang angkasa. Kesadaran jiwanya mengunci Xian, mendesak lapisan energi ruang angkasa dan berusaha untuk mengurung Xian. Xian berdiri di tempatnya. Wajahnya menjadi sangat aneh. Dia menatap Belo dan tidak bergerak sedikit pun. Dia akhirnya percaya pada apa yang dikatakan Sang Chen kepadanya, tidak ada kekuatan yang dapat dibandingkan dengan fondasi Bloodthirsty Force. Pemimpin yang memahami kekuatan pengendalian pikiran dengan penampilan yang tak terhitung jumlahnya telah menyiapkan banyak hal untuk Bloodthirsty Force. Rupanya, Belo, kepala klan bayangan gelap, adalah salah satu kejutan yang telah dia persiapkan. Jika perisai darah tidak memproyeksikan seluruh pengalaman hidup Belo dan rahasia yang dia sembunyikan jauh di dalam hatinya, Xian tidak akan pernah tahu bahwa Belo adalah murid orang itu. Bahkan Belo mengira itu hanya mimpi. Belo tahu rahasia yang telah menipunya. Tidak heran mengapa klan dewa tidak meragukan apapun. Seorang pria yang menakutkan. Memikirkan perbuatannya, Xian merasakan getaran mengalir di tulang punggungnya. Konspirasi strategis semacam ini membuatnya dengan tulus mengagumi orang yang merencanakan ini. Mata Belo tampak tegas. Tidak peduli apa yang dikatakan Xian, dia tampak acuh tak acuh. Celah-celah ruang yang terang itu tampak seperti ular ajaib yang berenang. Perlahan-lahan, celah-celah itu memenuhi tempat itu dan menciptakan jaring laba-laba. Celah-celah itu memengaruhi ruang di sekitarnya dan menciptakan kekuatan yang mengikat Xian. Xian memegang pedang darah dan perisai darah, wajahnya tenang dan acuh tak acuh. Dia menatap Belo. Dia tampak seperti tidak tahu bahwa bencana akan datang. Kematianmu akan membawa klan bayangan gelap kehidupan baru. Aku akan mengubah klan bayangan gelap ke halaman yang sama sekali baru. Beristirahatlah dengan tenang, Belo tersenyum. Berdesir, berdesir, berdesir. Garis-garis itu bergoyang, membatasi ruang dan menyusutkannya. Udara menekan tubuh Xian. Dia terkekang. Kesadaran jiwanya mandek. Jiwanya jatuh ke jurang yang gelap dan dia tidak bisa memperluasnya untuk merasakan sekelilingnya. Namun, dia berdiri diam. Cahaya aneh melesat keluar dari dalam matanya. Lingkaran cahaya itu gelap seolah-olah mengejek usaha Belo. Itu memberitahu Belo bahwa usahanya sia-sia. Cahaya aneh muncul di mata Xian yang membuat Belo khawatir. Dentang, dentang. Tiba-tiba, pedang darah menyentuh perisai darah dan menggemakan dentingan logam bening. Pola darah pada perisai menciptakan dunia yang samar. Tiba-tiba, mereka menjadi hidup, membentuk mata merah dan mengawasi Belo. Otak Belo terguncang seperti guntur. Secerca ingatan telah ditarik keluar dan berubah menjadi gambar ajaib di laut kesadarannya. Ada sebuah gua gelap di wilayah misterius klan bayangan gelap. Belo masih seorang pemuda lelah yang menatap kosong ke dinding batu yang gelap. Titik cahaya redup seperti kunang-kunang muncul di gua yang remang-remang. Itu perlahan membesar menjadi bayangan gelap yang tidak dapat dikenali. Itu memiliki fluktuasi energi samar seolah-olah sedang menjelaskan sesuatu kepada Belo. Belo muda mengangkat wajahnya untuk mendengarkan bayangan itu, wajahnya bingung seolah-olah dia sedang bermimpi. Tubuhnya perlahan bersinar dalam lingkaran kuning.
Lingkaran cahaya menutupi seluruh tubuhnya dan memutarbalikkan kekosongan. Jiwanya meniru lingkaran cahaya itu untuk berfluktuasi, matanya sungguh-sungguh dan penuh pengertian. Bayangan itu berkedip-kedip seperti cahaya lilin. Fluktuasi jiwa ajaib itu perlahan menjelaskan kepada Belo muda misteri kekuatan Upanishad. Kemudian, gambar itu berkelebat dan bayangan itu memudar. Namun, ketika menghilang, bayangan itu telah meninggalkan bekas awan darah. Belo berdiri di persimpangan celah ruang angkasa. Dia tampak bingung seperti ketika dia baru saja mempelajari kekuatan ruang di masa lalu. Xian mengamatinya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Belo terbangun. Dia menenangkan dirinya, wajahnya tidak yakin. Kau mengerti? Xian terkekeh. Mengerti, Belo menggelapkan wajahnya. Teruslah jalani peranmu sebagai kepala klan bayangan gelap. Saat aku membutuhkanmu, aku akan menghubungimu. Jika klan dewa membuat keributan besar, kau harus memberitahuku dengan cara apapun. Xian berjanji padanya dengan wajah serius. Apa yang klan dewa bisa berikan padamu, aku bisa memberikannya padamu dalam waktu dekat. Aku bahkan bisa memberimu lebih dari itu. Aku memiliki buah Genesis. Klan dewa pasti akan menolak. Jangan khawatir, jadilah pionku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah itu, Xian langsung terbang menjauh karena dia ingin melarikan diri dengan cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, kekosongan itu meledak. Celah ruang yang diciptakan Belo berubah menjadi bilah tajam dan bersinar. Pedang tajam itu seperti kembang api dengan energi deras yang menebas tubuh Xian. Mata Belo seperti ujung bilah. Dia merendahkan suaranya. Bagaimana jika aku bisa mengerti? Aku telah berjuang dalam hidup ini selama bertahun-tahun untuk bertahan hidup di antara kerumunan ahli. Aku tidak bisa makan dengan baik atau tidur dengan nyenyak. Aku tidak pernah memiliki kedamaian dalam hidupku. Aku tidak ingin melanjutkan hidup ini lagi. Bilah-bilah yang bersinar seperti pisau laser menebas secara horizontal dan vertikal. Kemanapun mereka lewat, kekosongan itu berdesis dan meledak, memberi jalan bagi spanduk-spanduk pita luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menciptakan hujan cahaya yang semegah meteor dari galaksi. Jadi, apakah kau tahu kau akan mati? Xian berbalik dan mendesah. Aku telah menjadi seperti anjing sepanjang hidupku. Aku tidak ingin menjadi anjing lagi. Aku akan merebut buah Genesis untuk menjadi master atau aku akan mati. Itu saja, wajah Belo tidak pernah begitu tegas. Petik 2. Jika kau tidak ingin menjadi anjing, kau hanya bisa mati, Xian mendesah dengan penyesalan. Mata pada perisai itu tiba-tiba berubah menjadi tanda awan darah. Itu terbang keluar dan memasuki glabella Belo meskipun jarak di antara mereka sangat jauh. Altar jiwa Belo memiliki gelombang energi yang beresonansi. Gumpalan jiwa muncul dan menyelimuti jiwa Belo. Jiwa gelap itu menanyakan sesuatu. Namun, jiwa Belo tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jiwa gelap itu tidak berbicara lebih banyak. Dia mengambil tanda awan darah yang baru saja tiba dan mendorongnya ke dalam jiwa Belo. Begitu tanda itu terintegrasi, jiwa Belo larut dengan cepat. Setelah beberapa napas, segel jiwa Belo telah berubah menjadi ketiadaan. Itu menghilang sepenuhnya. Altar jiwanya retak dan perlahan-lahan terpecah-pecah. Pertunjukan gelap itu berkelebat dan kemudian menghilang. Itu tidak berbicara dengan Xian, bahkan tidak sepatah kata pun. Xian terkejut. Dia merenung sejenak dan kemudian menyentuh dahinya. Altar jiwa misterius Xian berputar dan muncul di atas kepalanya. Lubang hitam dari kekuatan Devouring Upanishad terbang keluar dan menarik altar jiwa Belo, yang runtuh. Altar jiwa Belo kemudian berubah menjadi cahaya putih dan memasuki lubang hitam. Tubuh Belo layu seperti pohon tua yang mengering dengan cepat. Sekarang tinggal kerangka tanpa seberkas energi. Tubuhnya jatuh ke tanah dan pecah seperti kaca. Debu sisa-sisa tubuhnya lenyap bersama angin. Jiwa dan tubuhnya hancur total. Citra Belo di dunia ini telah terhapus. Dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit kembali. Debu itu lenyap bersama angin, tetapi seberkas keengganan berbisik seperti isak tangis ringan hingga berubah menjadi angin yang layu. Xian menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan wajah yang rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia melakukan itu?
Kepala suku yang menggunakan kekuatan kontrol jiwa dari kekuatan haus darah telah meninggalkan batasan dalam jiwa Belo ketika dia memperkenalkannya pada kekuatan luar angkasa. Dia telah memasang bom di jiwa Belo. Sejak ribuan tahun yang lalu, pria ini telah merencanakan segalanya. Mungkin itu adalah konspirasi jangka panjang ketika Belo telah mengambil setiap langkah untuk menjadi kepala klan bayangan gelap dan membuat klannya bergantung pada iskat klan dewa. Semuanya untuk saat ini. Mengambil contoh kejadian hari ini, jika bukan Belo, melainkan orang lain yang melawan Xian, bahkan jika dia tidak akan mati, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Pakar itu telah memperkirakan segalanya. Dia telah merencanakan banyak hal. Belo hanyalah pionnya. Sayangnya, Belo baru saja mengetahui segalanya sebelum kematiannya. Dia telah berjuang untuk bertahan hidup sepanjang hidupnya. Demi kesejahteraan klan bayangan gelap, dia harus bergantung pada klan yang kuat. Tiba-tiba, dia mengetahui bahwa kebangkitannya dan semua pengalamannya telah dimanipulasi. Dia tiba-tiba mengerti bahwa menjadi kepala klan bayangan gelap bukanlah karena bakatnya. Seseorang telah merencanakannya sebelumnya. Akhirnya, dia menyangkal bahwa dia terus-menerus diperbudak. Dia ingin mati untuk menyingkirkan pengaturan takdirnya yang tidak berperasaan. Xian tenggelam dalam pikiran Belo. Mungkin kau benar, Xian memperhatikan ruang itu kembali ke status normalnya saat dia bergumam, wajahnya muram. Tiba-tiba, jiwanya memancarkan getaran. Tingkatan kekuatan Upanishad baru saja menerima sesuatu yang ajaib, yang membuatnya tercengang. Dia berkonsentrasi pada penginderaan. Kekuatan melahap Upanishad telah menelan altar jiwa Belo. Karena Belo berada di langit kedua alam dewa yang baru mulai dan telah mengembangkan kekuatan ruang Upanishad, semua pencapaiannya atas kekuatan ruang Upanishad telah berubah menjadi secercah ingatan yang terbenam dalam tingkatan kekuatan Upanishad Xian. Itu dengan cepat bergabung dengan kekuatan ruang Upanishad Xian. Xian tercengang dan menjatuhkan rahangnya dengan kagum. Sampai sekarang, dia selalu berpikir bahwa kekuatan melahap Upanishad hanya untuk mengambil energi dan menghasilkan energi jiwa untuk memelihara altar jiwa. Faktanya, setelah menggunakan kekuatan ini berkali-kali, Xian hanya menemukan fungsi ini. Namun hari ini, berbeda. Ternyata Devouring Power Upanishad dapat digunakan untuk melatih kekuatan Upanishad dan mengubahnya menjadi seberkas memori untuk langsung bergabung dengan kekuatannya Upanishad. Alasan mengapa hal itu tidak terjadi sebelumnya adalah karena dia telah menelan altar jiwa yang tidak memiliki kekuatan Upanishad yang sama dengan miliknya. Karena Belo telah mengolah kekuatan ruang Upanishad yang sama, kekuatan Devouring dapat mengubah pencapaiannya menjadi seberkas memori sehingga Xian dapat belajar secara langsung. Kekuatan Upanishad ini luar biasa. Xian sangat gembira. Setelah dia menyatu dengan esensi kekuatan Upanishad Belo, dia tercengang. Sekarang, dia tahu betapa mengerikannya kekuatan Master Haus Darah itu. Dia akhirnya tahu mengapa Master Haus Darah itu dengan sombong dapat berdiri di dunia ini selama bertahun-tahun dan membuat keempat ras besar tunduk padanya. Di sudut monster Dragon Star, Sloan, Kelda, Peps, Mia, dan beberapa prajurit alam dewa baru dari klan dewa sedang melihat ke arah yang sama, wajah mereka tegas. Lambat laun, mereka menjadi rileks. Kelda melihat ke area itu dan menundukkan kepalanya. Energi ruang angkasa telah tenang. Kurasa pertempuran sudah berakhir. Kepala sukuku akan segera datang ke sini. Sloan tersenyum, mengangguk, dan menghibur yang lain. Aku sudah berteman dengan Belo selama bertahun-tahun. Aku tahu dia tidak akan mengecewakan kita. Kita hanya perlu menunggu di sini. Para prajurit dari keluarga Iskat dan bahkan para ahli alam dewa baru dari keluarga Fernandes dan keluarga Bai ada di sini. Untuk membunuh Xian, ketiga pasukan telah mengirim prajurit elit mereka. Setelah mereka membunuh Xian, komite tetua akan membuka jembatan langit untuk mereka. Ketika para ahli alam dewa baru dari keluarga Fernandes dan keluarga Bai melihat betapa percaya diri Sloan, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Mereka duduk bersila dan menunggu dengan acuh tak acuh. Waktu terus berdetak. Belo belum muncul. Bahkan Sloan harus memasang wajah dingin dan gelap. Kelda tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia berdiri dan berkata, aku akan ke sana untuk memeriksa. Dia menaiki kereta perang kupu-kupu milik klan bayangan gelap dan terbang menjauh. Dia menghilang dari pandangan mereka tak lama kemudian. Paman, apakah sesuatu yang salah akan terjadi pada Belo?
Gumam Peps. Mata orang-orang berkedut. Kamu banyak berpikir, Sloan tersenyum penuh kasih kepada keponakannya. Belo berada di langit kedua alam dewa yang baru lahir dan dia memiliki kekuatan luar angkasa Upanishad. Tidak perlu menyebutkan anak itu. Bahkan jika ayahmu menyerang Belo, dia hanya bisa mengalahkannya. Dia tidak bisa membunuh Belo. Hampir mustahil untuk membunuh Belo. Para prajurit keluarga Fernandes dan prajurit keluarga Bai mengangguk karena mereka tahu bahwa Sloan benar. Para ahli yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad adalah lawan yang paling sulit dibunuh di dunia ini. Semua orang tahu ini. Setelah setengah jam, kereta perang kupu-kupu milik Hilda kembali. Ia tampak ketakutan ketika berteriak dengan suara serak, "Ketua kita telah tewas."